Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kepada materi. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu pembelajaran BIPA tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, akan tetapi juga mengenalkan budaya Indonesia. Salah satunya media pembelajaran yang efektif adalah cerita rakyat, karena mengandung nilai moral, budaya, dan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik. Lanjut, adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Apa saja jenis-jenis cerita rakyat? Apa unsur-unsur cerita rakyat? Dan yang terakhir itu, apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian cerita rakyat, mengidentifikasi jenis-jenis cerita rakyat, menentukan unsur-unsur cerita rakyat, memahami kosakata baru dalam cerita rakyat, menyampaikan kembali isi cerita rakyat, dan yang terakhir menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat. Selanjutnya ada pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai budaya serta pesan moral. Cerita ini merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Indonesia. Jadi, tujuan kita bukan hanya membaca cerita, akan tetapi belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada legenda. Legenda adalah asal-usul suatu tempat. Contoh ceritanya berupa kisah Danau Toba. Yang kedua, cerita rakyat mitos, yaitu cerita tentang kepercayaan. Contohnya Nyai Roro Kidul atau Nyi Rambut Kasih. Yang ketiga, fabel, yaitu cerita yang tokohnya tokohnya hewan tapi bersifat manusia. Contohnya kancil dan buaya. Yang terakhir, sage, yaitu cerita kepahlawanan. Contohnya Ciung Wanara. Adapun unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama, tema, yaitu ide pokok cerita. Yang kedua, tokoh atau pelaku cerita. Yang ketiga, penokohan atau sifat tokoh. Yang keempat, ada latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, ada alur atau bisa disebut urutan peristiwa. Dan yang terakhir, amanah atau pesan moral cerita. Adapun kosakata baru, yang pertama itu merantau atau pergi ke daerah lain. Yang kedua, durhaka, tidak patuh kepada orang lain. Saudagar atau pedagang kaya, kutukan atau hukuman akibat kesalahan. Dan yang terakhir, amanah, pesan dalam cerita. Di sini saya contohkan berupa cerita rakyat tentang Malin Kundang, menceritakan seorang anak yang merantau hingga menjadi kaya, akan tetapi tidak mengakui ibunya. Karena durhaka, ia dikutuk menjadi batu. Cerita ini mengajarkan
agar selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Cerita rakyat merupakan warisan budaya yang mengandung nilai moral dan budaya. Melalui pembelajaran cerita rakyat, peserta didik BIPA dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, memperkaya kosakata, serta mengenal budaya Indonesia dengan lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.